Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agusti Hoiriyah dari PAI 5A. Di sini saya izin untuk menjawab beberapa soal yang diajukan dalam ujian akhir semester. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan yang pertama itu di 1A, itu mengapa pembelajaran itu perlu perencanaan. Dalam pembelajaran diperlukan adanya perencanaan itu ada 3. Yang pertama adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, perlu diawali dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. Kemudian yang kedua itu ada perancangan, yang dimana dalam untuk merancang suatu pembelajaran itu perlu menggunakan pendekatan sistem. Kemudian yang ketiga itu ada perencanaan desain pemberian pembelajaran diacukan pada bagaimana seorang belajar. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang 1B, di mana apa yang menjadi dasar atau landasan perencanaan pembelajaran PAI. Dalam perencanaan pembelajaran ini itu ada beberapa landasan pembelajaran PAI, yaitu mengambil referensi dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Adapun dalam pelaksanaannya itu ada 4 elemen. Yang pertama itu ada materi pembelajaran, kemudian yang kedua ada kompetensi pembelajaran, kemudian yang ketiga itu ada strategi pembelajaran, dan yang terakhir itu ada evaluasi pembelajaran. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir dari 1C itu mengenai bagaimana cara merencanakan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran itu ada beberapa unsur yang ada 7 unsur yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada merumuskan tujuan, di mana dalam perencanaan ini pembelajaran tugas guru yang utama adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua itu ada pengalaman belajar. Kemudian yang kedua itu ada pengalaman belajar, di mana pengalaman belajar ini memilih pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian ada unsur yang ketiga, yaitu mengenai kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang keempat itu orang-orang yang terlibat, di mana perencanaan pembelajaran ini bertanggung jawab dalam menentukan orang-orang yang membantu dalam proses pembelajarannya. Kemudian ada yang kelima, itu unsur-unsur yang kelima itu adalah bahan dan alat. Kemudian yang keenam adalah fasilitas fisik, di mana fasilitas fisik ini merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran peserta didik. Kemudian yang terakhir itu mengenai perencanaan, evaluasi, dan pengembangan, di mana melalui evaluasi kita dapat melihat keberhasilan perencanaan pembelajaran dan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pertanyaan yang kedua itu mengenai unsur-unsur yang akan menunjang keberhasilan pembelajaran PAI di sekolah. Itu ada beberapa unsur. Yang pertama itu adalah meningkatkan profesional guru, di mana guru ini merupakan salah satu elemen atau faktor yang utama yang memberikan pengaruh keberhasilan pendidikan, di mana kualitas pembelajaran yang awal disesuaikan dengan rambu-rambu yang pendidikan agama Islam, kemudian dipengaruhi pula oleh sikap guru yang kreatif untuk memilih dan melaksanakan berbagai pendekatan dan model pembelajaran. Kemudian yang kedua itu ada
meningkatkan keberhasilan pengelolaan kelas, di mana kelas ini merupakan salah satu tempat atau salah satu elemen dalam proses pembelajaran. Ketika melakukan suatu proses pembelajaran dalam kelas, itu mampu memberikan kualitas dalam pembelajaran. Selain daripada guru, kemudian kelas, di sini ada unsur yang ketiga, yaitu adalah menciptakan suasana religius di sekolah, di mana dalam pelaksanaannya itu bukan hanya sekadar materi, melainkan guru mampu memberikan suasana baik itu di dalam kelas ataupun di luar kelas ataupun dalam kehidupan sehari-harinya, itu sudah bisa menciptakan suasana religius itu sendiri atau bisa mengimplementasikan proses pembelajaran PAI itu. Untuk pertanyaan yang ketiga itu mengenai beberapa paradigma dari para tokoh teori pembelajaran. Yang pertama ada teori pembelajaran behavioristik, yang dimana teori ini itu merupakan teori yang berpandangan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku melalui stimulus respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya yang bertujuan merubah tingkah laku dengan cara interaksi antara stimulus dan respon. Dalam konsep belajar behavioristik ini, siswa dikatakan belajar jika terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Salah satunya adalah ketika seorang melalui proses pembelajaran, dia memiliki perubahan dalam tingkah laku menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk implikasinya dari teori tersebut itu adalah memberikan perubahan tingkah laku dalam bentuk dari ketidaktahuan menjadi tahu. Untuk mempraktekkan pelajaran yang diberikan berubah menjadi maupun atau mempraktekannya, di mana implikasi tersebut itu memberikan dampak positif terhadap peserta didik, yang dimana di sini gurulah yang memberikan stimulus berupa materi-materi pengajaran dan mengharapkan akan mendapatkan sebuah respon yang berupa perubahan tingkah laku dari murid, sehingga yang terjadi itu adalah hasil yang diperoleh, entah itu reinforcement positif atau negatif yang akan diberikan tergantung dari bagaimana perubahan tingkah laku yang dihasilkan. Untuk teori kognitivisme di sini, di mana para penganut aliran kognitif itu mengatakan bahwa belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tidak seperti model belajar behavioristik yang mempelajari proses belajar hanya sebagai hubungan stimulus respon saja. Model belajar kognitif itu merupakan suatu bentuk model pembelajaran yang sering disebut sebagai model perceptual. Model pembelajaran kognitif ini mengatakan bahwa tingkah laku seorang itu ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan pembelajarannya. Perubahan pembelajaran merupakan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Kemudian untuk implikasinya itu dimana teori kognitivisme ini lebih mengarah pada bagaimana memahami struktur kognitif siswa, dan ini tidaklah mudah gitu. Dengan memahami struktur kognitivisme, maka dengan tepat pelajaran bahasa disesuaikan sejauh mana kemampuan siswanya. Selain itu juga model penyusunan materi pembelajaran bahasa itu akan berbeda, sehingga nanti siswa sekolah itu mampu meningkatkan kemampuan dengan interaksi
dan disesuaikan dengan lingkungannya. Untuk teori yang ketiga itu mengenai teori konstruktivisme, di mana didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus respon, kemudian konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberikan makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Kemudian untuk implikasi konstruktivisme dalam pembelajaran itu ada 3. Yang pertama itu tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak-anak atau peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Kemudian yang kedua itu ada kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadilah situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga itu peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dan bagi dirinya. Guru juga dapat di sini guru hanya berperan atau berfungsi sebagai mediator atau fasilitator dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik itu sendiri. Dari mungkin sedikit berpendapat mengenai ketiga dari teori tersebut, yang dimana dalam proses pembelajaran itu, apalagi dengan karakter peserta didik yang begitu sangat yang sangat beragam, dari ketiga teori tersebut dapat diimplementasikan dalam bersamaan karena melihat proses pembelajaran yang begitu sangat kondisional dan tidak bisa dirancang sedemikian rupa sesuai dengan rencana, maka ketika di sini peran guru harus lebih kreatif lagi, harus lebih memahami situasi dan mungkin untuk memberikan implementasi dalam sebuah proses pembelajarannya itu bisa diterapkan dalam kondisi yang tidak ditentukan seperti itu. Jadi menurut saya ketiga teori tersebut itu bisa menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran, disesuaikan juga dengan situasi dan kondisinya. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Lebihnya benar atau tidaknya itu hanyalah ikhtiar dari saya. Mungkin dicukupkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.